Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Walaupun pembelajaran endemi, semoga kalian tetap sehat walaupun berada di rumah. Untuk membuka pembelajaran hari ini, kita ucapkan dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Akmal. Pada Akmal dipersilakan. Ista'iddu ibda iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, terima kasih, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kita tentang semangat juang dan karakter yang dimiliki oleh para penguasa dinasti Ayyubiyah. Sebelumnya Ibu akan melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan kalian pembelajaran minggu lalu. Sebelumnya yaitu tentang biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, Ibu tanyakan, dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 1137 Masehi yang didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang berkebangsaan Azerbaijan. Iya, Azerbaijan yang berasal dari suku Kurdi. Suku Kurdi. Yang Salahuddin memiliki ayah yang bernama Najmuddin bin Ayub. Najmuddin bin Ayub. Alhamdulillah kalian masih paham materi pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang semangat juang dan karakter yang dimiliki oleh para penguasa dinasti Ayyubiyah. Ibu akan membagikan video. Sebelum menyaksikan video, Ibu mempunyai tebak-tebakan. Sekarang kalian tebak ya. Kucing belang. Buku cerita. Sebentar ya, nanti videonya bisa dipotong. Minum jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 583 Hijriah, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi bergerak menuju Yerusalem, bertekad merebut dan membebaskan Yerusalem ke sisi terdekat dengan Qubbatus Sakhrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kaum muslimin pun berhasil menjatuhkan dan membakar salib dan menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercerai-berai, kemudian mengajak berunding untuk menyerah. Pasukan salib akhirnya kota ini kembali ke pangkuan. Terlihat untuk menyaksikan video tersebut? Tampak Terlihat, Bu. Ya, alhamdulillah. Ada juga kemarin yang ada di bahan ajar, PowerPoint yang telah Ibu share di e-learning. Apakah kalian sudah melihat semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Setelah kalian melihat bahan ajar yang telah Ibu berikan, ada penilaian juga, penilaian pengetahuan yang ada di KI 3. Lalu setelah itu, setelah Ibu menanyakan video tersebut, kalian dapat membuat kelompok untuk mendiskusikan hasil yang diperoleh dari video dan bahan ajar yang telah kalian saksikan, yang telah kalian tulis tersebut. Sekarang kita akan membagi kelompoknya.
Bisa disebutkan untuk pembagian kelompoknya? Bisa, Bu. Untuk kelompok 1 dari absen 1 sampai 11, untuk kelompok 2 dari absen 12 sampai 22, untuk kelompok 3 dari absen 23 sampai 32. Iya. Sekarang boleh mulai berdiskusi untuk mengumpulkan data-data yang kalian peroleh. Tidak hanya dari video tersebut, kalian dapat mengunduh dari Google, kalian dapat mulai dari referensi-referensi yang telah kalian miliki ya literasinya. Ayo silakan dapat dimulai untuk berdiskusi. Ini gimana? Bagaimana kelompok Askia, kelompok pertama ya? Apakah kalian dapat mengambil kesimpulan atau Dimiliki oleh para penguasa dinasti Ayubiyah adalah kuat, tangguh, bijaksana, berani, jiwa kesatria, pengatur strategi perang, gagah, patriotisme, dan pemimpin sejati. itu dari kelompok 1 ya? Ada penambahan dari teman yang lain? Ditambah untuk dari kelompok 1. Ada penambahan. Habis itu, Semajuang Al-Kamil Muhammad. 1. Memimpin pengepungan menghadapi pasukan salib. 2. Menjadi Sultan Dinasti Ayubiyah pada tahun 1218 Masehi. 3. Kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. 4. Al-Kamil menawarkan perjanjian damai dengan pasukan salib. 5. Membangun kembali tembok di Yerusalem. 6. Mengembalikan salib yang asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Iya, itu alhamdulillah itu untuk hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Bagaimana ya kelompok 2 untuk Khalifah Al-Adil? Mana nih yang kelompok Iya, 2? untuk Khalifah Al-Adil itu dia ngikut pamannya ekspedisi militer ke Mesir, terus dia menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, tapi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubinya mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Iya. Terus tahun 1169 Masehi, dia dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kip Mesir. Terus kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Lalu pada tahun 1192 sampai 1193, ia menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Lalu dia menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, dan menjadi gubernur Syria di Damaskus, dan menjadi sultan juga di Damaskus. Iya, itu dari hasil diskusi yang telah kalian diskusikan hasil untuk pemerintahan atau Khalifah Al-Adil ya. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Menghadap pasukan salib. Yang kedua menjadi Sultan Dinasti Ayubiyah pada tahun 1218 Masehi. Yang ketiga, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Yang keempat, Al-Kamil menawarkan perjanjian damai dengan pasukan salib. Yang kelima, membangun kembali tembok Yerusalem. Yang keenam, mengembalikan salib yang asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Iya, ada itu setelah itu hasil diskusi kalian ya. Kalian sudah mengumpulkan data, sudah mengolah data, sekalian karena memverifikasi hasil diskusi tersebut. Sekarang menyimpulkan dari kelompok yang lain. Misalnya nih, kelompok Salahuddin Al-Ayyubi kan tadi hanya berdiskusi tentang karakter atau semangat juang Salahuddin. Sedangkan di kelompok Al-Adil, khusus Al-Adil, dan di Al-Kamil, Al-Kamil. Sedangkan mau Ibu Cing, agar kalian paham semua. Untuk kelompok Salahuddin, bisa nggak menjelaskan atau menyimpulkan hasil yang didiskusikan dari kelompok Al-Kamil? Untuk kelompok pertama. Al-Kamil itu memiliki semangat juangnya ya. Ini tadi untuk kelompok yang berapa yang terakhir ya, Al-Kamil. Iya, kelompok 3. Jadi Al-Kamil itu memiliki beberapa semangat juang, yaitu yang pertama memimpin pengepungan menghadapi pasukan salib, menjadi Sultan Dinasti Ayubiyah pada tahun 1218 Masehi. Kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Al-Kamil menawarkan perjanjian damai dengan pasukan salib, membangun kembali tembok di Yerusalem,
dan mengembalikan salib yang asli dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Iya, alhamdulillah. Sekarang untuk kelompok tadi, kelompok Salahuddin tapi menjelaskan semangat juang Al-Kamil. Sekarang kelompok Al-Adil menjelaskan semangat juang yang belum. Kelompok Al-Adil menjelaskan semangat juang Salahuddin. Oke, jadi semangat juang Salahuddin Al-Ayyubi itu yang pertama, dalam kegiatan perekonomian, ia bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Timur Tengah. Dan yang kedua, pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi juga memadamkan pemberontakan salib. Yang keempat, perluasan wilayah Ayyubiyah ke Yaman. Yang kelima, perluasan wilayah Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul. Sama yang terakhir, pembebasan Al-Quda atau Baitul Maqdis. Iya. Siapa yang mau menjelaskan dari kelompok Al-Kamil? Zahra, Bu. Oh, alhamdulillah. Ayo. Jadi semangat juang Al-Adil ini dia mengikuti pamannya ekspedisi militer ke Mesir, menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sedangkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengembangkan pemerintahan di Damaskus, menjadi sultan di Damaskus, gubernur Syria di Damaskus, menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Iya, alhamdulillah kita kasih aplaus untuk teman-teman yang sudah tampil semua. Ayo beri aplaus. Aplausnya dengan lingkar tangannya, jadi berlingkar ya. Nah, sekarang Ibu akan nge-share untuk menyimpulkan hasil yang kalian peroleh hari ini. Karena walaupun pembahasan di diskusi kalian tadi Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi kalian menjelaskan Al-Kamil. Untuk kelompok Al-Kamil menjelaskan semangat juang Salahuddin. Alhamdulillah, kalau sudah paham semua, sekarang tinggal Ibu akan menyimpulkan. Di tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran yang telah kalian pelajari, kalian dapat menjelaskan semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Kalian dapat menceritakan semangat juang yang dimiliki oleh Daulah Ayyubiyah, klasifikasi semangat juang yang dimiliki oleh para pemimpin dinasti Ayyubiyah. Selain itu, kalian juga dapat mengumpulkan karakter para tokoh dan mengidentifikasi karakter-karakter yang dimiliki oleh tokoh penguasa dinasti Ayyubiyah. Dari hasil kesimpulannya, kalian dapat menyimpulkan semangat juang yang dimiliki oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang dimiliki oleh semangat juang yang dimiliki oleh Khalifah Al-Adil, dan semangat juang yang dimiliki oleh Khalifah Al-Kamil. Kalian juga telah mengklasifikasikan atau mengidentifikasi karakter-karakter yang pertama dijelaskan tadi oleh kelompok 1 ya. Tadi siapa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh para penguasa. Ayesa. Dewi. Oh iya. Bukan Bu, kalau saya semangat juang para penguasanya. Yang untuk karakter atau sifatnya yang tidak tamak, pemaaf, itu kalian dapat mengidentifikasinya. Kalian dapat membuat karton-karton kecil seperti ini untuk sikap dan karakter yang dimiliki oleh para penguasa dinasti Ayyubiyah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita dapat mengambil kesimpulan. Jadi semangat juang yang dimiliki oleh para penguasa, terus karakter yang dimiliki oleh para penguasa dinasti Ayyubiyah, kita dapat mengambil makna dan manfaatnya untuk diterapkan dalam kehidupan dan memiliki pribadi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan tentang ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada masa dinasti Ayyubiyah. Sebelumnya jadi dari sejarah berdirinya, para penguasanya, adapun ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada masa dinasti itu seperti dinasti Abbasiyah yang telah semester 1 telah dijelaskan bahwa ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah itu dalam bidang filsafat, kedokteran, bidang hadis, ataupun fikih. Diulas sedikit saja untuk yang materi sebelumnya pada masa dinasti Abbasiyah, untuk ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah bidang hadis. 1 orang saja. Merefleksikan, mengingat kembali, masih ingat nggak ya materi yang sebelumnya? Ada yang bisa menjelaskan beberapa ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah bidang hadis? Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, sama Imam Ibnu Majah. Untuk 6 orang tersebut, ada yang masih ingat nggak disebut apa mereka? Kutubus Sittah. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu telah memberikan kalian evaluasi yang ada di link. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.